BA Channel. Belajar asik menyenangkan di BA Channel. Kita masuk materi tema 3 subtema 2, muatan pelajaran IPA dengan topik bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Kali ini khusus untuk struktur tubuh hewan. Baik, kita akan coba pelajari satu persatu. Secara umum, bagian tubuh hewan itu ada dibagi 3. Bagian kepala, badan, dan alat gerak. Yang ada di bagian kepala itu ada mulut, atau paru, lalu ada mata, hidung, telinga. Nah, mengapa mulut dan paru itu berbeda, sebutan yang berbeda untuk beberapa hewan tertentu? Misalnya, kalau paru itu biasanya pada hewan unggas seperti bebek, ayam, itu disebut paru. Tapi kalau untuk hewan yang lain, misalnya mamalia atau hewan menyusui, itu disebut dengan mulut, kan? Nah, kemudian di badan itu ada dada, perut, dan ekor. Kemudian alat gerak, ada kaki, sayap, sirip, dan perut. Mengapa perut juga disebut di bagian alat gerak? Karena ada juga beberapa hewan yang memang bergerak dengan menggunakan perutnya. Oke? Baik, kita akan coba analisis satu. Yang kedua itu pada burung. Yang ketiga pada katak. Lalu ikan, kuda, sapi, Baik, kita coba analisis fungsi bagian tubuh burung. Yang pertama paruh. Tadi seperti yang dijelaskan di awal, bahwa untuk beberapa hewan itu disebut paruh, tapi ada beberapa hewan itu disebut mulut. Nah, fungsinya sama, yaitu mengambil makanan. Dan ternyata bentuk paruh burung ini berbeda-beda sesuai dengan jenis makanannya. Akan berbeda bentuknya ketika burung tersebut makan biji, berbeda dengan pemakan daging. Berbeda juga dengan si pengisap madu, jadi tergantung dengan jenis makanannya. Selanjutnya sayap, itu berfungsi bergerak ya terbangnya. Kemudian ekor berfungsi menjaga keseimbangan burung pada saat terbang. Kita manfaat ekor gitu ya. Kemudian cakar itu fungsinya mencengkram mangsa, contohnya pada burung elang. Namun cakar tadi juga bisa berfungsi beda untuk si burung pipit. Kenapa? Cakar itu berperan untuk membantu si burung pipit untuk bertengger. Kemudian lanjut mata. Ya, mata fungsinya umumnya melihat benda-benda sekitar. Kemudian bulu. Yang pertama, fungsi bulu pada burung itu menutupi tubuhnya dari udara karena dia tadi terbang ya. Kemudian melindungi burung dari hawa dingin dan hujan. Artinya dengan adanya bulu itu dia jadi tidak kedinginan. Dan bulunya itu juga ada lapisan lilin supaya dia tidak langsung basah. Oke. Next ada bagian tubuh kucing. Nah, kalau pada kucing itu tidak disebut dengan paruh, tapi disebut dengan mulut. Fungsinya apa? Sama, memasukkan makanan ke dalam tubuh. Kemudian ekornya menjaga keseimbangan saat bergerak. Nah, ternyata
kucing itu berjalan. Kalau kita perhatikan tuh ekornya berdiri atau bergerak-gerak, itu sebenarnya berfungsi menjaga keseimbangan pada saat dia berjalan atau melakukan gerakan lain. Kemudian matanya sama seperti warnanya, berfungsi untuk melihat benda sekitar. Namun ada yang istimewa dengan mata kucing, yaitu pada mata kucing itu bisa menyala di tempat yang gelap. Oke. Bulu itu berfungsi untuk membuat tubuh tetap hangat ya. Kemudian hidung itu berfungsi sebagai indera penciuman. Kemudian kaki itu untuk bergerak ataupun berjalan. Next, untuk bebek. Nah, kalau pada bebek disebut dengan paruh juga. Oke. Fungsinya itu apa? Untuk mengambil makanan. Nah, bentuk bebek berbentuk pipit ya, seperti lepes kan, seperti sudu istilahnya, dan panjang. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengambil makanan yang ada di dalam lumpur, karena memang bebek itu sedang berjalan di lumpur ya. Kemudian matanya itu untuk melihat benda sekitar. Lalu sayap. Nah, sayap di sini bukan untuk terbang, tapi sebagai alat keseimbangan. Jadi saat gerak cepat, sayap burung dikembangkan agar tubuh tetap stabil. Jadi si bebek tadi pun ada satu hal yang tujuannya ketika dia mengembangkan sayapnya, ya kan, gunanya supaya dia bergerak lebih cepat. Kemudian bulu itu fungsinya untuk menjaga kehangatan tubuh. Ada bulu bebek itu adalah lapisan lilin. Jadi ketika tadi si bebek berenang di air atau mengambil air, dia tidak basah. Kenapa? Karena di bulunya ada lapisan lilin. Jadi itu gunanya supaya apa? Supaya si bebek tidak tenggelam pada saat dia berenang di air. Kemudian kaki. Nah, kakinya itu pada prinsipnya untuk berjalan, tapi berjalannya di darat. Kemudian juga di air itu disebut dengan berenang. Nah, kaki bebek dapat selaput. Ada selaput di antara jari-jarinya yang berguna untuk apa? Yang berguna untuk membantu si bebek berjalan di lumpur dan membantu ketika berjalan lumpur tidak mudah terperosok. Baik, oke, selesai. Semoga materi ini bermanfaat. Bye bye, terima kasih.